Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yonatan Satria Putra. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS saya mata kuliah bisnis internasional. Di sini saya mengambil opsi satu, yaitu analisis manajemen operasi internasional. Nah, di tugas ini saya mengambil PT Indofood, CBP Sukses Makmur, khususnya itu merupakan perusahaan Indomie. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasional itu sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan di lebih dari satu negara. Kata kuncinya, lebih dari satu negara. Tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Dalam konteks bisnis global, manajemen operasi internasional ini memiliki peranan yang penting dalam memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten, biaya yang efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional yang beragam. Next. Nah, peran manajemen operasional yaitu tadi sudah saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada menjaga kualitas produk secara konsisten berbagai negara. Yang kedua mengurangi biaya produksi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar global. Meningkatkan keunggulan kompetitif dan mendukung ekspansi bisnis ke pasar internasional. Lanjut. Nah, ini adalah perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk utamanya Indomie. Nah, siapa sih yang di sini yang nggak tahu Indomie? Di luar negeri pun Indomie ini cukup populer ya. Nah, Indomie ini dia telah memasuki berbagai pasar internasional seperti Nigeria, Arab Saudi, Turki hingga negara Eropa dan Asia yang lain. Nah, perusahaan ini tidak hanya melakukan ekspor, tetapi juga membangun pabrik di luar negeri, seperti di Nigeria dan Arab Saudi sebagai bentuk investasi langsung. Nah, hal ini sesuai dengan konsep investasi internasional, yaitu penanaman modal di negara lain untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Nah, keberhasilan Indomie menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia ini mampu bersaing di tingkat global dengan strategi operasional yang tepat. Next. Nah, alasan utama Indonesia, ya, alasan utama Indomie ini memasuki pasar internasional, itu pertama, memperluas pangsa pasar. Yang pasti untuk meningkatkan volume penjualan serta memanfaatkan peluang globalisasi perdagangan. Selain itu, faktor permintaan tinggi terhadap produk makanan praktis di berbagai negara juga mendorong sebagai ekspansi. Nah, strategi yang digunakan Indomie meliputi ekspor produk, pembangunan pabrik di negara lain, serta penyesuaian rasa sesuai selera lokal. Nah, strategi ini sejalan dengan konsep strategi bisnis. Bisnis internasional yang menekankan pentingnya penyesuaian produk dan ekspansi geografis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Misalnya di Nigeria, Indomie ini menyesuaikan rasa dengan preferensi lokal. Jadi bisa diterima di masyarakat setempat. Begitu juga di negara-negara lain seperti Arab. Nah, ini negara tujuannya di Indonesia. Itu ada Nigeria, itu pasar terbesarnya. Kalau di Timur Tengah ada Arab, kalau Asia kayak ada Malaysia, Cina, ada Eropa dan Amerika. Next. Nah, dalam manajemen fungsi operasional, Indomie menerapkan strategi yang pertama. Dalam pengelolaan proses produksi, perusahaan tidak hanya memproduksi di Indonesia, tetapi juga di negara yang lain. Sehingga dia dapat mengurangi biaya distribusi
dan lebih dekat dengan pasar. Itu poin-poinnya bisa dibaca, ada produksi dalam luar negeri, mendirikan pabrik dekat pasar konsumen, mengurangi biaya logistik, meningkatkan efisiensi produksi, dan memenuhi permintaan lokal dengan cepat. Kurang T-nya satu. Nah, yang kedua ada pengadaan bahan baku. Dalam pengadaan bahan baku ini, Indomie memanfaatkan sumber daya lokal di negara lain. Jadi negara tujuannya semisal di Arab, jadi dia menekan dia menggunakan sumber daya yang ada di negara tersebut. Hal itu digunakan untuk menekan biaya produksi, tapi tetap menjaga kualitas dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Sehingga itu akan mengurangi biaya impor, terus juga menghindari ketergantungan dari satu negara saja. Next. Nah, yang ketiga ada pengelolaan kualitas. Indomie ini menerapkan standar internasional agar produk memiliki kualitas yang konsisten di berbagai negara, sehingga membangun kepercayaan konsumen global. Nah, dalam distribusi dan rantai pasok internasional, Indomie menggunakan sistem distribusi yang efisien baik melalui ekspor maupun produksi lokal. Hal ini sesuai konsep ekspor impor yang merupakan bagian penting dari dagangan internasional, di mana pertukaran barang antar negara menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Nah, rantai pasok yang efektif ini membantu memastikan produk sampai ke konsumen dengan cepat dan kondisinya baik. Nah, namun dalam menjalani proses operasi internasional ini, Indomie ini juga mendapat tantangan. Yang pertama, ada perbedaan budaya dan selera konsumen. Dua, ada regulasi, setiap negara yang berbeda-beda. Ada fluktuasi nilai tukar, persaingan global, dan kompleksitas distribusi internasional. Nah, selain itu, persaingan dengan merek lokal maupun internasional itu menjadi tantangan tersendiri juga. Hal ini berkaitan dengan materi sistem moneter internasional yang menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar dan kondisi ekonomi global itu dapat mempengaruhi aktivitas bisnis internasional. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu strategi seperti inovasi produk sesuai pasar lokal. Kedua, ada memperkuat rantai pasok global. Tiga, ada pemanfaatan teknologi digital, diversifikasi pasar internasional, mengefisiensi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas SDM global. Nah, dari yang telah dibahas tadi disimpulkan, keberhasilan Indomie di pasar internasional ini tidak terlepas dari kemampuan perusahaan dalam mengelola operasi serta mengelola operasi secara global, mulai dari produksi, pengadaan bahan baku hingga distribusi. Dengan strategi operasi internasional yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memenuhi kebutuhan pasar global secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis internasional agar dapat kompetitif di pasar global. Nah, berikut yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.